Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa untuk Kim Madeline yang menjadi korban tindakan keji oleh seorang predator dan menyampaikan belasungkawa yang teramat dalam untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kim Madeline adalah gadis cantik yang berusia 25 tahun dan dia itu bekerja sebagai pelayan di sebuah klub untuk pria dewasa ya di California. Kadang dia itu menjumpai tamu yang agak rese gitu, tapi dia itu tahu bagaimana menangani orang itu. Suatu malam, dia itu pulang agak larut ya dari tempat kerjaannya dan di jalan itu dia mengalami kecelakaan dengan pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor itu tuh marah terus sambil membunyikan klakson di belakang mobil Kim. Kim tuh mulai curiga bahwa pria itu tuh telah mengikutinya dari tempat dia kerja gitu. Jadi dia itu langsung pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan di sana. Saat itu dia itu sangat ketakutan sehingga polisi itu membutuhkan beberapa waktu untuk menenangkannya. Kim menerangkan ke kepolisian bahwa tiap malam itu dia akan melalui jalur itu sepulang kerja ya. Jadi dia itu meminta bantuan ke polisi yang lagi tugas di jalanan untuk selalu mengawasinya di setiap dia itu melintasi jalan yang sangat terkenal dengan sepinya itu. Jadi di Amerika itu kita itu bisa meminta bantuan kapan saja jika nyawa kita itu dalam keadaan terancam ya. Kapten di kepolisian itu memerintahkan ke petugas di lapangan agar tiap malam itu dia mencari jeep yang dikendarai oleh Kim agar bisa dikawal sampai ke rumahnya gitu loh. Sayangnya itu tuh masih tidak membantu akan keselamatan Kim sendiri. 2 minggu kemudian, polisi menemukan jeep Kim yang dibiarkan menyala di sisi jalan. Dompet dan uang Kim tuh masih ada di dalam jeep, tapi anehnya SIM-nya itu hilang. Keesokan harinya, tim pencarian menemukan tubuh Kim yang sudah tak bernyawa setengah mil dari kendaraannya tersembunyi di balik rumput-rumput ya. Sepertinya ini bukan sebuah perampokan karena kalung dan cincin kawinnya Kim itu masih ada semua. Barang-barang berharga pun masih melekat di tubuh Kim gitu. Otopsi menunjukkan bahwa Kim telah disiksa secara brutal dengan cara dipukul, ditendang, dan dicekik. Tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual gitu. Ada juga bukti bahwa pergelangan tangan Kim itu terikat, tetapi ikatannya itu hilang. Kim dibunuh di jalan terbuka di dalam kota loh. Untuk menemukan pembunuhnya, penyidik belum melakukan investigasi dari awal perjalanan Kim sebelum dibunuh ya. Jadi, Kim itu meninggalkan pekerjaannya di klub dewasa sekitar pukul 2 pagi ya. Rekaman di HP-nya itu menunjukkan bahwa dia itu menelpon suaminya Bridger pada pukul 2.15. Sudah menjadi kebiasaan Kim untuk menelpon suaminya saat dia dalam perjalanan pulang. Suaminya memberitahu ke penyidik bahwa dia langsung tidur kembali saat Kim selesai menelpon. Tapi polisi itu sempat tidak yakin akan cerita suaminya ini. Seorang polisi mengatakan bahwa dia itu melihat pick-up truck hitamnya Bridger di jalanan sekitar waktu pembunuhan istrinya. Polisi curiga kepada suaminya karena tidak jujur gitu di awal pembunuhan. Akhirnya suaminya pun dijadikan tersangka utamanya. Dia bilang harusnya polisi itu menghabiskan waktunya untuk mencari pembunuhnya, bukan terus mencurigainya gitu. Mungkin saja Bridger itu benar ya. Satu-satunya alasan Kim mau menepi malam itu mungkin karena adanya perintah dari seorang petugas kepolisian. Berdasarkan analisis ya, bagaimana posisi jeep itu ditemukan. Jadi dia itu menyimpulkan mungkin ini sebuah perampokan atau bahkan polisi yang terlibat. Dan tak perlu lama-lama ya, karena ada seorang saksi yang lapor dan membenarkan kejadian malam itu. Seorang pengendara sepeda motor mengatakan dia itu mengemudi di balik jeep merah Kim ya pada malam pembunuhan. Dia bilang wanita itu tuh tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi seorang polisi itu menyalakan lampunya dan memintanya untuk menepi. Ini menjelaskan kenapa ada memar di lengan Kim ya yang menandakan adanya ikatan yang hilang gitu. Ternyata ini tuh disebabkan oleh sebuah borgol.
Saksi mengidentifikasi mobil polisi yang dia lihat sebagai kendaraan patroli itu dari kota Monroe ya. Namun Departemen Polisi di Monroe itu memiliki 110 lebih kendaraan patroli yang mirip yang dilihat oleh saksi itu. Penyidik berusaha mencari beberapa cara untuk mempersempit pencarian ya. Saat itu penyidik itu memeriksa kaos yang dipakai Kim gitu, dan dia itu melihat sebuah cetakan sepatu ya berbentuk V gitu. Menurut penyidik, sepatu itu tuh buatan Trowgood ya di Wisconsin. Kebanyakan polisi itu menggunakan sepatu itu untuk bertugas. Menurut penyidik, ukuran sepatu penyerangnya itu 8 atau 9 lah. Penyidik sekarang menduga bahwa pembunuh Kim itu adalah polisi Monroe ya, dan mereka tidak lagi menjadikan suaminya Bridger itu sebagai tersangka utamanya. Mereka juga menemukan bahwa Bridger tidak mengemudi truknya di malam pembunuhan itu gitu. Polisi memiliki catatan yang menunjukkan bahwa hanya 3 anggota kepolisian Monroe yang menggunakan model sepatu seperti itu. Dari ketiga petugas itu, satu itu bekerja di pemadam kebakaran pada malam pembunuhan ya, dan petugas yang kedua itu sedang melakukan pengejaran untuk kasus perampokan yang terjadi di wilayah itu juga gitu. Dan petugas yang ketiga adalah Josh Griffin ya, dia bekerja malam itu sampai pukul 10 malam. Dia mengatakan ke penyidik bahwa dia itu tidak melihat Kim malam itu, dan dia itu tidak menghentikan mobilnya. Dia bilang sehabis bertugas dia itu langsung pulang untuk tidur gitu. Josh Griffin adalah pria berusia 24 tahun ya, dan dia itu menjadi anggota polisi lebih dari setahun gitu. Ketika penyidik memeriksa mobil dinas Josh, mereka itu tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lalu polisi menggeledah rumah Josh ya, mereka juga tidak menemukan sepatu yang mereka cari. Josh bilang ke penyidik bahwa dia telah membuang sepatunya karena telah rusak saat dia mengalami kecelakaan. Penyidik lalu memeriksa telepon Josh yang menunjukkan bahwa dia tidak sedang tidur malam itu. Rekaman menunjukkan bahwa Josh membuat panggilan sekitar jam 2 pagi ke jasa Derek ya. Saat dikonfirmasi, dia itu mengubah ceritanya gitu. Dia bilang dia sedang parkir mobil dinasnya di sebuah restoran yang sudah tutup gitu. Lalu dia itu duduk di dalam mobil sambil membaca buku di sana. Dan seorang pengendara motor memintanya untuk memanggilkan jasa Derek karena motornya tuh rusak di daerah situ juga gitu. Posisi Josh saat itu tuh cuma berjarak sekitar 45 menit dari jalur yang biasa dilalui Kim. Josh Griffin menolak keterlibatannya atas pembunuhan Kim, tapi teman sepekerjaannya itu memberikan informasi yang sebaliknya gitu. Rupanya semua itu bermula ketika Kim memberitahu polisi bahwa dia itu takut mengemudi pulang sendirian di malam hari gitu. Dan dia itu khawatir mungkin ada pelanggan di klub dewasa tempat dia bekerja sedang membutuhkannya gitu. Dalam upaya membantu Kim, polisi itu memberikan pengumuman lewat radio sebangsa walkie-talkie gitu untuk mengawasi jika melihat mobil Kim dan memastikan tidak terjadi apa-apa padanya gitu. Masalahnya, Josh itu mendengarkan lewat radio miliknya dan dia itu memiliki pemikiran yang tidak bagus gitu. Rupanya, Josh ini juga telah memberitahu teman sejawatnya tentang mobil Jeep Kim melewati perkotaan di malam itu. Dan dia juga bilang ke teman-temannya bahwa di dalam Jeep itu ada seorang gadis cantik yang berambut pirang. Kan stres gitu, ngomong-ngomong sendiri ya terciduk lah. Menurut penyidik, begini runtutan kejadiannya ya. Pada malam pembunuhan, Josh itu mengakhiri tugasnya sekitar pukul 10 malam ya. Namun, bukannya pulang, saat masih berseragam itu tuh dia mengemudi mobil patrolinya ke sebuah parkiran di restoran yang sudah tutup gitu. Sekitar jam 2, seorang pengendara sepeda motor berhenti dan meminta bantuannya untuk diteleponkan jasa Derek gitu karena motornya sedang rusak. Josh lalu memanggil jasa Derek menggunakan ponsel pribadinya yang menempatkannya di sekitar TKP. Hingga 30-40 menit kemudian, Josh itu melihat Kim mengemudi mobil jeepnya dan seperti rencana, dia itu memutuskan untuk menyuruhnya berhenti dan menepi.
Lalu dia memperkenalkan dirinya. Josh meminta SIM Kim lalu memintanya untuk masuk ke mobil patrolinya saat dia memeriksa SIM Kim lewat database. Josh mungkin mencoba untuk melakukan hubungan badan, tapi Kim itu menolaknya. Sampai akhirnya Josh itu tuh berpikir bahwa dia itu sudah melangkah terlalu jauh dan dia itu panik, lalu memborgol tangan Kim, lalu pergi ke tempat yang lebih sepi gitu. Cedera di dada Kim menunjukkan dia itu melompat dari mobil yang masih bergerak gitu. Lalu Josh itu menangkapnya dan dia itu menembak di bagian belakang kepalanya lalu menginjak punggungnya. Lalu dia itu memelintir lehernya sampai si Kim ini meninggal ya. Jejak sepatunya itu terlihat jelas di kaos yang dipakai Kim. Sebelum dia pergi, dia itu mengambil bogor di tangan Kim dan menutup tubuhnya dengan rumput-rumput. Sakit jiwa ini psikopat sih, psikopat yang menyamar sebagai polisi gitu. Pada Februari 1998, Josh Griffin didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan penculikan. Dia mengaku tidak bersalah, tapi bukti-bukti itu memberatkannya dan dia itu dijatuhi hukuman seumur hidup. 3 tahun kemudian, dia itu mengaku bersalah telah membunuh Kim Madlin. Ya ampun, akhirnya ngaku juga dia ya setelah 3 tahun gitu. Oke, segitu dulu ya ceritanya. Jika kalian menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya untuk klik tombol suka dan silakan komen apakah menurut kalian Josh Griffin itu sudah mendapatkan hukuman yang setimpal gitu untuk kejahatannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe biar aku tambah semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak ya untuk supportnya. Meskipun pembawaan ceritanya itu masih kurang bagus ya, tapi saya akan terus berusaha untuk memperbaiki supaya tidak mengecewakan kalian. See you all in my next video. Love you all. Bye bye.